Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema stok pangan jelang Nataru. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Dodi dan juga Pak Arwan Tantawi. Saya kembali ke Pak Dodi ini. Siap. Kalau di Bengkulu sendiri Pak, sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi stok pangan ini Pak? Karena kan Bengkulu bukan jalur perintasan ya Pak, secara geografisnya kan paling barat kita nih di Indonesia. Nah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi stok pangan di Indonesia, di Bengkulu ini Pak? Kalau bicara faktor-faktor mempengaruhi terhadap stok pangan, kita mungkin bicara dari sisi geografis dulu ya. Geografis, topografi, kewilayahan gitu. Bengkulu itu bukan daerah penghasil produksi. Tapi dia ada produksi gabah kan gitu ya. Tapi defisit beras. Nah kondisi tadi itu kalau kita bicara terhadap rantai pasoknya tadi gitu ya. Mungkin di daerah spot tertentu, kabupaten tertentu, daerah sentra, misalnya Muko-Muko, ya, atau Seluma, atau Bengkulu Selatan. Dia ada sebagian itu di daerah sentra, kan gitu, yang mungkin terhadap produksinya dia lebih. Nah itu mungkin terhadap produksi gabah ke beras, karena terbatasnya mesin-mesin pasca panen, infrastruktur yang modern, itu adanya di misalnya Lampung, kan gitu ya. Nah terhadap over gabah yang lebih tadi, dikurangi dengan produksi mereka di Bengkulu Selatan ataupun di Muko-Muko ataupun di Seluma gitu ya. Nah itu ke Lampung. Nah ketika di Lampung itu yang mungkin dari sisi mekanisasi alat infrastruktur pasca panennya lengkap, itu diproses kan gitu ya. Sehingga ketika terhadap kondisi tertentu Bengkulu misalnya minus beras. Nah itu kembali lagi. Kembali lagi. Jadi salah satunya mungkin poinnya adalah ketika kita bicara gabah, oke, ada produksi gitu. Tapi ketika kita bicara beras itu minus. Makanya kita harapkan juga pemerintah ya, pemerintah daerah itu hadir bagaimana juga nanti berkolaborasi bekerjasama dengan para stakeholder, dalam hal ini para pengusaha penggilingan beras. Jadi mungkin ada kerjasama semacam insentif pemberian dana atau apa, mengubah mesin-mesin konvensional ya, One Pass misalnya tadi itu menjadi mesin yang lebih modern, sehingga apa ya, kalau dikatakan kemandirian ataupun kedaulatannya Provinsi Bengkulu dalam rangka untuk ketahanan pangannya, dia bisa berdaulat. Artinya apa? Beras tadi itu ataupun gabah tadi itu tidak ke dikirim dulu keluar sehingga harus kemudian dikirim lagi balik ke Bengkulu gitu ya Pak. Sehingga cost reduction, cost biaya produksi itu lebih tinggi. Itu baru pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjaga rantai pasok, supply chains. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kita setiap rapat TPID itu kan memberikan juga saran-saran sehingga paling tidak output dari kegiatan TPTI dari itu apa yang perubahan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Jadi kita menjaga rantai pasok itu ketika dari produsen itu ada namanya D1 atau D2 atau namanya sebagai agent gitu ya Pak ya, atau sebagai distributor atau apalah kan gitu kan, sampai kepada konsumen. Nah kondisi dari posisi dari produsen sampai ke D1 distributor ataupun D1 D2 sampai distributor sampai ke konsumen. Nah ini belum dilakukan penertiban tata kelola. Idealnya berapa sih beras yang tadinya dari gabah lokal Bengkulu diproduksi diolah menjadi beras dari Lampung misalnya kan gitu kan, sampai ke Bengkulu tadi itu idealnya berapa kan gitu kan, sehingga pada konteks ini gitu kita bisa menjaga antara produksi, kita bicara sampai dengan konsumsi, di sisi lain juga bisa menjaga inflasi. Nah tadi terhadap kondisi tadi itu Bulog tentunya juga kita mempersiapkan stok kita ya, stok kita tadi itu dari cadangan beras pemerintah, kita juga serap dari petani-petani yang ada di Bengkulu kan begitu. Tapi kondisi sekali lagi gitu kan, bahwa ketika kita juga bicara produksi gitu, juga kita produksi beras itu kita sangat terbatas sekali. Tapi kita Bulog untuk cadangan beras pemerintah, posisi kita stoknya aman. Oke. Benang merah yang saya tangkap tadi bahwa Bengkulu hasil produksinya dalam bentuk gabah sebagian besar ya Pak. Mungkin ada juga yang dalam bentuk
beras gitu, tapi kita juga tergantung pada support dari daerah-daerah sekitar nih. Iya. Katakanlah Lampung dan Padang mungkin dan lain sebagainya itu. Saya ingin ke Pak Arwan. Langkah ke depan apa yang, karena situasinya seperti ini Pak, ketika kita akan menghadapi situasi-situasi hari-hari besar, kita bergantung pada stok dan juga daerah sekitar nih. Provinsi-provinsi tetangga nih. Katakanlah misalkan provinsi tetangga stoknya kurang, wah kita ketar-ketir mungkin Pak. Nah, langkah ke depan seperti apa atau pandangan Bapak seperti apa menyikapi hal ini Pak? Ya, artinya kalau menurut saya artinya kan menyikapi ketersediaan pangan, ini pangan dalam artian luas ya, bukan hanya beras pangan itu. Pangan itu bisa pangan hewani, bisa pangan nabati. Nabati itu artinya bisa beras dan sayur-sayuran. Hewani bisa dari ikan, bisa dari hewani. Karena artinya pangan itu banyak, yang variabel kategori pangan itu banyak. Nah, artinya betul, artinya untuk menyikapi ketersediaan atau produksi, artinya tentu secara teknis, artinya kita balik lagi ke OPD teknis lagi misalkan. Kalau kita ketahanan pangan itu artinya kan tusinya koordinasi ya, karena bukan kita yang mengelola secara teknis artinya pangan ya. Artinya itu. Jadi betul artinya kita selalu memantau apabila di daerah kita kurang misalkan, makanya melalui tim TPID atau melalui OPD masing-masing artinya dianjurkan kerjasama antar daerah namanya kan. Jadi KAD itu artinya bisa kita saling tukar bahan pangan, artinya bahan pangan kita sini ada kurang, di sana surplus, kita artinya minta kirim ke kita, dan sebaliknya tak komoditi apa artinya tergantung komoditi apa yang diinginkan artinya kan. Artinya situasi saat ini Bengkulu ini mau tidak mau bergantung pada surplusnya provinsi lain itu Pak, ataupun surplusnya stok beras secara nasional gitu Pak, karena memang kita secara teknologi mungkin yang seperti disampaikan oleh Pak Dodi tadi belum cukup support untuk supaya kita berdaulat secara ini khusus untuk beras ya Pak. Enggak juga sih, kalau menurut saya enggak juga, artinya karena luas lahan sawah kita kan luas, cuman kalau berapa luasnya saya nggak punya datanya kan. Artinya selama ini kan juga artinya betul, artinya kita berdasarkan data Gabah kita ada ya, artinya sebenarnya data itu ada, panen kita ada, produksi kita ada di yang kita provinsi artinya kan. Tapi betul artinya secara mekanisasi tadi atau teknis tadi kan kita belum bisa untuk mengelola kayak yang lebih bagus tadi, ataupun ini persaingan perdagangan artinya kan. Oke. Ya. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.